Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal-soal profesional dan pedagogi di Pretest PPG Guru SD. Dodi menemui barang orang lain di jalan menuju rumahnya. Di dalam hati Dodi, dia merasa bersalah jika mengambil barang tersebut dan akhirnya dia pun mengakui perbuatannya karena ia merasa tidak nyaman dalam hatinya. Perilaku tersebut merupakan norma titik-titik A. Kesopanan, B. Agama, C. Hukum, D. Susila, E. Adat. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu Guru, yaitu ketika di dalam hatinya. Nah, ini adalah kata kunci untuk hukum ini atau apa namanya norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dia merasa bersalah jika mengambil barang. Kemudian di sini ada perasaan rasa bersalah. Itu juga kata kunci. Kemudian di sini tidak nyaman dalam hatinya. Kalau dia tidak nyaman dalam hatinya, kemudian di dalam hatinya itu eh, dia merasa bersalah, maka ini jawaban yang tepat adalah norma susila karena norma susila adalah norma yang berasal dari dalam hati. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal Pretest PPG Guru SD tahun 2023, silahkan Bapak Ibu Guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, di e-book ini dilengkapi dengan soal profesional dan juga soal pedagogi. Silahkan Bapak Ibu bisa membelinya melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu Guru, seorang diketahui mencuri motor dan ia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pencuri tersebut terpaksa menjalankan sanksi 2 bulan penjara. Norma yang dihadapi oleh pelaku tersebut adalah titik-titik. Apakah hukum, agama, susila, kesopanan, adat. Nah, di sini adalah tentang pencuri. Kemudian pencuri tersebut dia disanksi dengan 2 bulan penjara. Nah, kalau norma yang memiliki ada hukum tentang penjara, maka ini adalah norma hukum. Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru tentang soal profesional di sini. Bapak Hafi merupakan bos dari produk makanan terkenal di Indonesia. Beliau sering menghasilkan suatu produk makanan dalam jumlah banyak untuk kurun waktu 1 hari. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak Hafi merupakan seorang apa? Nah, kalau di sini dia memproduksi makanan, maka jelas perilaku yang dilakukan oleh Pak Hafi di sini atau Bapak Hafi adalah jawaban yang tepat yaitu jawaban C yaitu produksi karena produksi adalah kegiatan menghasilkan barang baru. Ini saya sambil ngerokok ya Bapak Ibu Guru, santai. Soal berikutnya. Saat ini banyak orang yang suka bermain HP untuk berbagai hal. Dari hanya untuk menelpon keluarga, mereka sampai digunakan untuk kepentingan bisnis. Pernyataan tadi menunjukkan bahwa masyarakat sedang melakukan kegiatan konsumsi, distribusi, produksi, perdagangan, atau atribusi. Jawaban yang tepat di sini adalah konsumsi karena dia menggunakan HP. Maka kalau dia menggunakan HP, itu termasuk ke dalam konsumsi. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan produksi? A. Kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik pada konsumen yang A otomatis salah. Yang B. Kegiatan mendistribusikan barang dari pengecer kepada konsumen ini salah. Kemudian yang C. Kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Yang tepat adalah jawaban C. Karena produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah ini juga otomatis salah. Soal berikutnya. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan konsumsi? A. Kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen, ini salah. Yang B. Kegiatan membuat minuman es degan dari buah kelapa, ini salah. C. Kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu, ini juga salah. Yang D. Kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah, yang tepat adalah jawaban D. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan produksi? Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan contoh kegiatan produksi. A. Kegiatan membuat batako, ini adalah produksi. B. Kegiatan membuat minuman es dari buah kelapa, ini juga tepat, ini adalah produksi. Kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu, ini adalah produksi. Kemudian yang D. Kegiatan makan siang bersama di kantin sekolah.
Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, karena yang ditanyakan yaitu yang bukan. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan distribusi? Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan contoh kegiatan distribusi. Yang A, kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen, ini distribusi. Kegiatan mengantarkan barang dari Jakarta ke Surabaya, ini distribusi. Yang C, kegiatan membuat roti gulung dari bahan telur dan tepung terigu. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan distribusi. Yang D, kegiatan membagikan sembako kepada masyarakat yang miskin, ini adalah kegiatan distribusi. Baik, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Jangan lupa pesan ebook melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan konsumsi? Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan contoh kegiatan konsumsi. Kita lihat yang A, kegiatan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Nah, yang A ini jawaban yang tepat. Kenapa? Karena ini bukan merupakan kegiatan konsumsi. Kalau yang B, kegiatan makan siang, ini adalah konsumsi. Yang C, membeli TV di toko elektronik, ini adalah konsumsi. Yang D, menaiki pesawat untuk penerbangan ke kota Medan, ini adalah konsumsi. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Nah, di sini dia menampilkan kepribadian yang dewasa untuk menampilkan kemandirian, bertindak sebagai pendidik, dan memiliki etos kerja sebagai guru. Nah, tekanannya adalah tentang kepribadian, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Soal berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk menghubungi kami melalui 081803 358 023 untuk mendapatkan e-book pretest PPG Guru SD. Mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, menilai dan mengevaluasi pembelajaran merupakan titik-titik A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Karena di sini mengembangkan potensi peserta didik, ini adalah jawaban yang tepat, yaitu jawaban A, yaitu kompetensi pedagogik. Mampu mengembangkan kurikulum, kegiatan, pembelajaran yang mendidik, memahami merupakan titik-titik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, D kompetensi profesional. Nah, kalau dia mengembangkan kurikulum, kemudian kegiatan pembelajaran, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, yaitu kompetensi pedagogik. Sebelum kita bahas yang soalnya ini, kami menyediakan e-book soal PPG Guru SD yang Bapak Ibu bisa hubungi kami untuk mendapatkannya di 081 803 358 023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran merupakan A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Jawabannya tepat di sini adalah kompetensi pedagogik. Kemudian soal berikutnya, perilaku-perilaku produsen ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, pertanyaannya jelas yaitu mana yang merupakan perilaku produsen. Yang A, Bu Widati membuka usaha, ini produsen, usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Kemudian yang B, Pak Endun mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Ini adalah produsen. Kemudian yang ketiga, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios. Ini bukan produsen. Yang empat, untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Ini bukan produsen. Yang kelima, sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Ini adalah produsen. Maka jawaban yang tepat yaitu 1, 2, dan 5. Soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book soal pretest PPG Guru SD, silakan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, langsung saja kita bahas soal berikutnya. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut A. Produksi, B. Konsumsi, C. Investasi, D. Distribusi, E. Atribusi. Jawaban yang tepat yang mana? Menghasilkan dan menambah nilai barang jelas adalah produksi. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Sumber daya alam.
Modal, tenaga kerja, teknologi, kerjasama. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor produksi ditunjukkan oleh nomor titik titik. Mana yang merupakan faktor produksi? Yang merupakan faktor produksi adalah pertama sumber daya alam, kemudian berikutnya adalah tenaga kerja, dan yang terakhir di sini adalah modal. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A, 1, 2, dan 3. Soal berikutnya, kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang ataupun jasa disebut. Sebelum kita bahas, Bapak Ibu, mari beli e-book yang ini untuk mem- mengetahui soal-soal yang keluar nanti di pretest PPG Guru SD melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Apakah A distribusi, B konsumsi, C produksi, D investasi, E atribusi? Karena di sini mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang itu jelas adalah konsumsi. Kita lanjutkan soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai apa? Apakah investor, produsen, konsumen, distributor, atau atribusi? Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu konsumen. Soal berikutnya, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang A, salah, religius, ini salah. Yang B, jujur, kita simpan. Kemudian yang C toleransi, salah. Yang D disiplin, salah. Yang E gotong royong. Yang tepat di sini adalah jawaban B karena dia selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan juga pekerjaan. Soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal-soal pretest PPG Guru SD sebanyak 400 soal, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita akan kejar soal ini. Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa dinamakan konsumsi. Jelas sekali ya? Oh, mohon maaf. Ini konsumsi salah, distribusi juga salah. Yang tepat adalah jawaban C, yaitu produksi. Perdagangan juga salah, yang E juga atribusi salah. Soal berikutnya, sikap dan perilaku yang patuh dalam melakukan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Religius, B. Jujur, C. Toleransi, D. Disiplin, E. Gotong royong. Nah, perilaku patuh pada melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, maka di sini sikap religius, kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Maka ini adalah sikap dari A, yaitu religius. Kenapa religius? Karena di sini terkait dengan agama. Nah, kalau nanti toleransi, itu yang ditoleransi tidak hanya agama, tetapi berbagai macam perbedaan yang bisa ditoleransi. Soal berikutnya, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan sikap dan tindakan yang orang lain yang berbeda dari dirinya merupakan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu A. Religius salah, B. Jujur salah, C. Kita simpan, D. Disiplin salah, E. Gotong royong juga salah. Yang lebih tepat di sini adalah jawaban C, yaitu toleransi, di mana toleransi itu menghargai perbedaan. Apapun perbedaannya, baik agama, suku, etnis, pendapat, dan sikap, itu merupakan sikap toleransi. Soal berikutnya, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Religius, B. Jujur, C. Toleransi, D. Disiplin, E. Gotong royong. Jawaban yang lebih tepat di sini adalah yaitu disiplin, di mana dia mengikuti semua ketentuan dan peraturan itu merupakan disiplin. Kemudian soal berikutnya, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki merupakan nilai-nilai pendidikan karakter, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, atau gotong royong. Nah, di sini karena ada kata hasil baru, maka ini adalah jawaban yang tepat, yaitu jawaban B, kreatif. Soal berikutnya, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Dari pernyataan di atas yang merupakan kompetensi profesional seorang guru adalah titik-titik yang ditanyakan adalah profesional. A, ya mohon maaf, bukan A ya, tapi satu, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran ini bukan profesional. B, menguasai hubungan antara konsep pelajaran terkait penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah profesional. Yang dua, yang ketiga, kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Ini otomatis salah. Yang empat adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ini jawaban yang tepat adalah 2 dan 4, yaitu jawaban yang di sini. Soal berikutnya, dari pernyataan di atas yang merupakan kompetensi profesional,
seorang guru adalah titik-titik. Satu, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial. Ini salah. Yang dua, kemampuan berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga pendidikan. Ini juga salah. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ini kita simpan. Yang keempat, menguasai konsep, struktur, metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar yang ada di dalam kurikulum sekolah. Yang lebih tepat adalah 3 dan 4, yaitu jawaban C. Soal berikutnya, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial. Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Nah, kalau dia kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, kemudian bisa bergaul secara efektif dengan peserta didik, ini adalah indikator kompetensi yang mana? Apakah sosial, pedagogi, kepribadian, atau yang D? Ini lebih ke sosial ya Bapak Ibu Guru karena dia bergaul dan kemampuan komunikasi yang baik. Soal berikutnya, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kompetensi sosial. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Soal berikutnya, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas merupakan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu kerja keras salah, kreatif salah, mandiri kita simpan, demokratis salah, gotong royong salah. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu mandiri. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book pretest PPG Guru SD, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain merupakan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu demokratis. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya, menguasai konsep, struktur, metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah merupakan kompetensi pedagogik, kompetensi pribadian, kompetensi sosial, atau kompetensi profesional. Yang lebih tepat di sini adalah kompetensi profesional. Soal berikutnya, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar merupakan pedagogik salah, kepribadian salah. Jawaban yang tepat di sini adalah kompetensi sosial. Yang D juga salah, kompetensi profesional. Soal berikutnya, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik adalah apa? Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang lebih tepat di sini adalah jawaban A, yaitu kompetensi pedagogik. Untuk B, C, D, E itu salah. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Mohon maaf kita lebih cepat-cepat karena itu kemauan Bapak Ibu penonton saya. Mana lebih suka Bapak Ibu eh, dijelaskan secara cepat atau kita pelan-pelan kita jelaskan secara detail setiap pilihan jawabannya. Silahkan komentar di kolom komentarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.